Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala BPN Kabupaten Padang Pariaman, yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa pejabat, dan yang sektor kegiatan ini berada pada penyelenggara zakat wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. Yang kita hormati Kepala Kantor Agama Kecamatan, penyuluh agama Islam fungsional, dan penyuluh agama Islam non PNS, Bapak dari Forum Nazir yang baru dikukuhkan sebentar ini. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai siang pagi menjelang siang ini, insyaallah. Juga kita telah berkumpul di aula MIC ini dalam rangka pertama tentu bersilaturahmi, yang kedua dalam rangka membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan pengamanan aset wakaf, karena sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian daripada program Kementerian Agama dalam sasaran strategis dibunyikan dia masuk kepada pengamanan aset wakaf. Selawat dengan salam, marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita samakan yang pertama, sebelum disampaikan materi ini, mohon maaf kepada kantor wilayah Kementerian Agama yang sewanya beliau berpikir sangat ingin hadir. Ini acara yang kedua di bidang wakaf di Padang Pariaman, tapi hari kemarin mendadak ke Jakarta dan didiskusisikan kepada saya sebagai Bapak dan Ibu. Yang pertama, bahwa pemerintah telah melakukan yang dalam hukum Islam itu disebut dengan, yang pertama dia kan takyirul istimaiyah. Jadi ini harus kita letakkan dulu. Dia bukan hukum positif murni, tapi adalah hukum Islam yang ditransformasi menjadi hukum positif. Ini harus hati-hati kita bicara ini. Sangat dalam konsep hakiki wakaf itu sangat berbeda dengan persoalan-persoalan perdata lainnya. Dia menyangkut dengan agama. Jadi pengelolaannya, pengamanannya, dan penggunaannya juga dia sangat spesifik. Dan ini harus kita pahami secara bersama-sama. Nah, semua negara sebenarnya telah hadir dalam hal ini. Jadi sejak tahun 2000 berapa itu? 4 negara sudah hadir. Undang-undang yang mengatur tentang wakaf itu adalah transformasi fikih menjadi hukum Islam. Nah, itu dipahami baik-baik. Jadi yang ada dalam pasal-pasal itu adalah persoalan-persoalan fikih yang ada dalam fikih kita. Kenapa harus ditransformasi menjadi hukum Islam? Karena fikih itu berlaku di atas benua. Nah, itu persoalannya. Jadi ini harus kita letakkan baik-baik. Jadi kita tidak lelah nanti tengah masyarakat ketika berurusan dengan wakaf, kita masih bermain di wilayah ulama. Padahal sudah ada hukum Islam kan? Sudah ada fikih ditransformasi menjadi hukum Islam. Atau tahawun wal taqayyud. Jadi yang pertama, kita berbicara, kita letakkan dalam takyirul istimaiyah. Jadi agama itu sebenarnya ketika ada objek yang dibicarakan, mulai dari zaman Rasulullah SAW, dan persoalan-persoalan yang akan muncul kemudian sesungguhnya sudah diakomodir dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbeda kacamata saja. Saya orang berbicara tentang jihad, sama-sama kita ketahui bahwa sebelah kiri memahami jihad harus membunuh orang yang tidak sama dengan kita, sebelah lagi bukan seperti itu.
tapi bersungguh-sungguh menegakkan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Nah, Islam itu sudah melakukan sebuah rekayasa disebut dengan takyirun. Fikih ya. Fikih itu kan pemahaman satu ulama dengan ulama yang lain dalam satu konsep ayat itu bisa saja berbeda, Pak. Tapi ini tetap menuju satu titik kemaslahatan umat. Nah, berbicara tentang ini ketika harus dilempar ke masyarakat, maka kita tidak boleh lagi, Pak, lelah berbicara tentang pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D. Kenapa demikian? Karena telah dilakukan tahawul wal taghayyur oleh negara. Lahirlah undang-undang tentang wakaf. Lahir Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dengan sederetan undang-undang yang terakhir adalah yang diberlakukan di Kementerian Agama sampai yang ada di KUA itu adalah pengganti Kepdirjen 800. Jadi sebelum masuk ke BPN itu semua prosedur Kementerian Agama harus kita lalui dulu, Pak, di Kepdirjen 800 dan penggantinya. Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus disampaikan bahwa gini Kepala Kantor, tugas kita yang pertama adalah melakukan penguatan literasi pada masyarakat. Masyarakat sekarang, Pak, dengan BWI hampir 17 BWI yang sudah kita kukuhkan, maka pemahaman masyarakat terhadap pengumpulan wakaf uang misalnya, masih saja mereka beranggapan bahwa pengumpulan wakaf uang ini sama dengan pengumpulan zakat, ya kan? Masa ke BWI masuk ke proposal kan? Proposal bantuan ini, proposal bantuan itu, belum saat. Kenapa demikian? Satu hal hakikat yang harus kita pahami secara bersama-sama dan mungkin kita sudah mengetahui bahwa wakaf berbeda dengan zakat. Sangat berbeda kan? Zakat sebenarnya Basnas tidak boleh melakukan deposito sekian miliar per tahun, tidak boleh, dia harus habis. Sementara wakaf pokoknya tidak boleh hilang, tidak boleh hilang. Ada pokoknya tanah tidak boleh dijual. Bermain di wakaf uang, Pak, itulah bermain dalam konsep yang sangat sentuhan undang-undang pengelolaan keuangan yang sedang digodok hari ini. Karena kalaupun kita investasi dengan wakaf uang, uangnya itu tidak boleh habis. Misalnya investasi 3 miliar, ya 3 miliar itu tidak boleh hilang. Nah, pemahaman semacam ini yang harus kita letakkan kepada masyarakat kita. Yang kedua, ketika tanah wakaf atau harta benda wakaf sudah diwakafkan, tidak boleh ditarik. Tidak boleh ditarik. Satu. Yang ketiga, tanah wakaf atau harta benda wakaf ketika diwakafkan itu harus ada peruntukannya. Kasus lah, kecamatan atau kabupaten X dan X yang sedang saya selesaikan. Tanah lebih luas, tanahnya ada 500 meter, Pak. Kena jalan 100, Pak. Kena fasilitas, bukan, kena kebutuhan nagari 100, Pak. 100. Lalu karena masyarakat kita kurang pemahaman, maka tanah yang kena 50 tadi diganti dengan uang sebesar 3 juta. Lalu diterima oleh Nazir. Selesai sampai situ, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Uang tadi Nazir tidak boleh menerima. Dalam regulasi terbaru, Bapak, semua bisa dikatukan pidana. Tidak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah tukar guling. Nah, tukar guling yang dilakukan oleh Kabupaten B sekarang sedang terjadi juga di Betul sekalian. Itu tukar guling yang dipahami bahwa itu ukurannya bukan kuantitas, tapi kualitas. Jadi ukuran tukar guling itu bukan kuantitas, bukan ukuran besarnya. Tanah di jalan 300, lalu di belakang ditukar nanti 300 juga, tidak bisa, Pak. Dia kualitas, harga. Satu, ketiga itu.
Yang kedua, ketika akta ikrar wakaf sudah terbit dengan peruntukan dan lalu beberapa tahun objek ini ditukar sedemikian rupa tanpa ada dokumen negara yang harus restunya BPI pusat dan provinsi, lalu peruntukannya ditukar, tidak bisa. Nah, oleh karena itu surat terakhir yang diturunkan oleh Kanwil pada BPI, ketika nanti ada tanah wakaf atau harta benda wakaf yang terbaru, maka peruntukannya upayakan mujmal, bersifat umum untuk fasilitas pendidikan, ibadah, ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, itu yang akan kita. Maka berdasarkan persoalan-persoalan semacam itu, Bapak dan Ibu, maka program unggul Kementerian Agama dari tahun 2020 sampai tahun 2024 di bidang tugas fungsi zakat dan wakaf, salah satunya adalah pengamanan aset wakaf. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa aset wakaf harus diamankan? Yang pertama tentu kita tarik lagi pada agama kita kan, karena dia adalah harta umat. Jadi kalau kita pikir-pikir Bapak dan Ibu, Pak Kua, Pak Nazir, Pak Kepala BPN, teman-teman yang mengurus wakaf ini sangat berbeda nih Pak dengan teman-teman yang ada di Basnas, ya kan? Kalau ada fokus dan Basnas di sini, kalau Basnas itu sudah selesai Pak. Kenapa sudah selesai? Duduk saja teman-teman Basnas di kantor, itu uang masuk Pak, karena sudah selesai kan? Sudah selesai, tinggal penataan dan manajemen. Sementara saya tahu persis Bapak semua pasti mewakafkan diri dulu kan, karena tidak ada honor di BPI. Saya kira Nazim juga tidak punya uang, karena di Padang Pariaman pun dan 19 kabupaten kota pun film proyek kita yang sudah menghasilkan atas pengelolaan tanah wakaf itu belum maksimal, masih jalan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, program unggul Kementerian Agama pada bidang pemberdayaan wakaf salah satunya adalah pengamanan aset wakaf. Apa tujuannya? Yang pertama, harus kita ketahui bahwa tanah wakaf itu tidak bisa digadaikan, tidak bisa diagunkan, tidak bisa digadaikan, tidak bisa dijadikan jaminan, dan tidak boleh dijadikan jaminan apapun tanah wakaf. Tidak boleh, baik harta wakaf maupun harta benda wakaf lainnya. Nah, dalam upaya menjaga legalitas, kan harus dinaikkan produk hukum yang di atas. Harus ada sertifikat. Karena sertifikat itu kan lebih tinggi, Pak. Satu, lebih tinggi daripada ikrar wakaf, dan tentunya juga lebih tinggi dari akta ikrar wakaf. Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan Kementerian Agama dalam upaya pengamanan aset didekatkan kepada program revitalisasi kantor pusat agama kecamatan. Nah, itu diketahui oleh teman-teman di Forum Nazir. Tahun 2003, pembiayaan dan penganggaran serta program sasaran strategis yang indikatornya adalah tertatanya data yang ada di Kementerian Agama, seberapa besar sertifikat tanah wakaf yang akan diterbitkan dan berapa calon tanah wakaf yang akan diterbitkan. Kita punya 5.000, 5.929 data terakhir yang ada di Siwa. Itu terdaftar Pak. 5.929 data kita. Yang sudah tersertifikat sudah di atas 3.000. Maka sisanya yang sertifikat. Itu yang terdaftar saja Pak. Yang terdaftar. Dari data terakhir yang sedang berlangsung hari ini, bisa saja mencapai, data terakhir data mentah yang sudah ada di bidang itu, bisa mencapai selama saya di Kabin setahun, itu sudah ada tambahan data yang belum masuk ke Siwa itu ada 1.327 di luar data Siwa. Di luar data Siwa. Nah, program ini akan dicantolkan pada revitalisasi kantor pusat agama kecamatan. Jadi program revitalisasi di samping dia masuk ke PMA
34 tahun 2006, dia juga menjadi bagian dari tugas revitalisasi kantor gua dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf. Nah, apa tugas kepala gua sebagai PPIW? Pak Kepala BPN bahwa kepala kantor agama ini secara otomatis Pak, dia juga sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang diiskarkan oleh kantor. Jadi satu-satunya perlu kami sampaikan kepada Pak bahwa notaris belum dibenarkan Pak. Karena dalam undang-undang dikatakan bahwa notaris baru dibolehkan menjadi PPIW apabila ada izin menteri. Di Sumatera Barat belum ada Pak. Belum. Itu sebabnya kemarin kita batalkan Pak. Saya panggil resmi notaris yang bersangkutan di kantor dan harus kita berikan pemahaman Pak. Ini tidak boleh dilakukan. Bisa dilakukan apabila sudah ada izin Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, proses sertifikasi tanah wakaf yang sudah digulirkan di Indonesia, di Sumatera Barat secara eksen, fakta dan faktual sudah dilakukan dengan BPN provinsi. Jadi kita sudah melakukan MOU dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, khusus kepala Kanwil, dan 19 kabupaten kota juga sudah melakukan MOU Pak. Bukan MOU saja, PKS juga sudah Pak. Sudah. Jadi kita sudah selesai semua. Kanwil dengan BPN Provinsi itu sudah 20 hari PKS selesai, saya lakukan beberapa yang lewat. Sementara kita di kabupaten kota itu Pak, itu sudah selesai PKS-nya. Jadi teman-teman Nazir tinggal hubungi Bapak Kepala BPN dan kita minta fasilitas Pak, link langsung Pak. Jadi kalau bisa beda Pak. Nah, pertemuan kota itu, pertemuan kita workshop itu sampaikan kepada seluruh kepala lantah kabupaten kota agar kita ini diberikan jalur khusus Pak. Jalur khusus bukan berarti meninggalkan regulasi, bukan itu maksudnya. Tetapi diberikan jalur cepat komunikasi antar meja ke meja Pak. Sama yang kita lakukan di kantor agama. Saya ingin kepala KUA jangan menerbitkan akta ikrar wakaf dalam waktu 2 jam Pak, jangan. Tentang orang mewakafkan harta dan segala macam lalu 2 jam selesai, tidak juga gitu. Perlu ada waktu maksimal normal agar kita betul-betul aman dalam menerbitkan akta ikrar wakaf itu sendiri. Bapak dan Ibu, Kementerian Agama dalam hal pembinaan dan pengawasan tentang sertifikat tanah wakaf ini kurun waktu 2016 kita mulai sampai tahun 2020 kemarin itu mendorong segera adanya asosiasi Nazir. Ini luar biasa nih Pak Priaman. Ini pertama di Sumatera Barat. Pertama ini Pak, karena bantuan hanya boleh lewat asosiasi. Jadi bantuan tidak boleh lagi lewat penyelenggara. Nanti kalau ada bantuan mendadak tahun ini pasti pada bantuan kan asosiasi. Padang baru akan memulai Pak, akan baru menyusun. Nah provinsi juga belum. Dan target kita memang di 19 kabupaten kota dulu, karena bantuan atas papanisasi dan operasional asosiasi itu sendiri itu tidak boleh lagi ke kementerian Pak, tidak boleh lagi ke kantor agama, tidak boleh lagi ke Kemenak, tidak boleh lagi ke Kanwil, tapi langsung ke asosiasi dan itu langsung ke pusat. Seperti yang diterima oleh Pak Sawan Barat hari ini, itu tidak lewat asosiasi Pak, itu yang itu sedang di pusat PPK juga hari ini. Tapi kan kita menyatakan bahwa ini karena belum ada asosiasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah sudah 3 tahun kita menggelontorkan anggaran untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf. Ada beberapa persoalan yang harus kita ketahui sama-sama, dan ini kita ingatkan sama-sama juga beberapa penyelenggara yang baru. Persoalan pertama adalah hampir separuh kabupaten kota saya lihat melakukan revisi terhadap anggaran ini. Kemana melakukan revisi? Ke Perjadin Pak. Ya. Kalau Perjadin itu kan bukan, kalau Perjadin itu ujung-ujungnya kan bangsa ya. Atau ada dalam kemarin sudah pakai di kafe beruang
Ya, beruang. Bapak dan Ibu, evaluasi anggaran terakhir saya itu 40%, saya itu dari sistem malam tadi. 40% teman-teman kabupaten kota melakukan revisi. Sehingga dana ini kan dana yang bisa kita persamakan dengan BPN. Jadi ada dana Bapak, nanti Bapak nego dengan BPN, apa yang ada di BPN, apa yang ada di kita, Pak. Sama-sama kita ke lapangan. Dananya tujuan ini. Maka oleh karena itu tahun 2003 saya kunci, Pak. Saya kunci Bapak tidak bisa lagi merevisi apa-apa. Saya kunci dari Kanwil, dana yang dipatok itu betul-betul untuk SS, Pak Negara. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam SS itu, tidak boleh lebih keluar lagi. Jadi tahun 2003 pada Preman cukup besar. Ada 6 kegiatan yang Bapak lakukan, besar daripada provinsi lain, kabupaten lain. Yang kedua persoalannya adalah perbedaan kebijakan. Dalam pertemuan kita dengan Kepala BPN ketika UU di Padang itu, nah ketika terjadi dialog, Pak, terjadi beberapa kebijakan lokal yang berbeda. Berbeda juga Pak Kepala itu. Pak, ada beberapa perbedaan dan perlakuan, terutama dalam persoalan alas hak daripada tanah wakaf itu sendiri. Nah, kesepakatan pada waktu itu silakan berjalan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing sepanjang tidak melanggar aturan. Nah, yang kedua yang kita diskusikan juga pada waktu itu adalah Peraturan Menteri Kepala BPN nomor 2 tahun 2017, Pak Kepala, bahwa apabila belum ada nazir, BPN memberikan peluang dengan peraturan ini, maka ditunjuk nazir sementara. Nah, mudah-mudahan kita tidak emergensi, Pak. Sumatera Barat, Pak Kepala, bahwa kita sudah bertekad bahwa nazir dalam beberapa waktu bisa kita selesaikan. Karena itu semua dokumen yang ada di Bapak Ketua itu selesaikan dulu, Pak, sebelum masuk ke BPN. Kenapa? Karena nazir sementara, Pak, tidak dikenal dalam klausel undang-undang kita. Oleh karena itu kita selesaikan, Pak. Jadi mohon Kepala Ketua yang ada tanah wakaf, ikrar masalah-masalah itu selesaikan dulu, Pak, baru masuk ke BPN. Nah, sejalan dengan undang-undang perwakafan itu sendiri. Yang ketiga, kita menyadari betul, Pak, administrasi, pengamanan, dan penyelamatan dokumen di kasus agama itu masih minim kita, terutama kursinya wakaf. Ini memang harus sama-sama kita akui, Pak. Kenapa? Karena kita kan sama-sama, saya lama juga berkuah, bahwa yang tertinggi dari dulu itu kan ketika orang berbicara tentang kuah itu kan hanya tugas dan fungsi pernikahan. Ya, jadi direktoratnya di Jakarta itu besar, dan biayanya juga besar. Sementara direktorat zakat dan wakaf itu sangat sedikit dan sangat minim pembiayaan. Dan belakangan ketika mulai tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang 41 ini mulai datang kegiatan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang terakhir adalah penguatan dan proses pemahaman kawan-kawan nazir dan PPKIW. Nah, peraturan terbaru keputusan BWI nomor 1 tahun 2021 mengisyaratkan, Pak, saya nggak tahu di Periaman belum ada, mengisyaratkan bahwa salah satu kelompok nazir itu harus ada minimal 2 orang nazir yang sudah berkompeten. Nah, jadi betul tadi sudah ada belum? Kalau belum kita ikuti, Pak. Nanti saya sampaikan ke Pak Kasih atau penyelenggara, nanti akan ada pembentukan sertifikasi nazir berkompeten minimal 2 orang, minimal di Padang Preman 2 orang, karena syarat minimal itu, Pak, 1 syarat minimal. Nanti BWI Provinsi insya Allah akan mengadakan bekerjasama dengan BWI Pusat. Nanti
Pembiayaannya Bapak dan Ibu bisa bekerja sama nanti dengan pemerintah daerah, karena tidak bisa. Nanti bisa kita fasilitasi suratnya ke pemerintah daerah, dan sudah 7 kabupaten kota yang sudah ada nazir yang bersertifikat itu sendiri. Nah, kita dorong memang 1 kasih 5, yang kedua penyelenggara ini perlu awal dulu masuk ke sana. Nah, kenapa ada tujuan penguatan PPAIW dan penguatan nazir? Program yang akan digelontorkan oleh BBI adalah nazir yang bersertifikasi. Pengumpulan wakaf uang di Kabupaten Padang Pariaman sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun. Berapa uangnya Pak? Sudah 12 juta. Pengumpulan uang sudah 3 tahun, tapi sekali lagi saya katakan bahwa Bapak semua yang bisa mengumpulkan, tidak boleh mengelola. Karena nazir wakaf uang itu harus ada izin pemilik pusat. Yang salah satu persyaratannya itu adalah 2 orang minimal. Dia adalah nazir yang kompeten. Jadi kalau bisa tahun ini dibentuk Pak Kasih, Pak Penyelenggara, minimal ada 2 orang, karena minimal setidak-tidaknya nanti kami adakan di tanggal 22 Desember untuk pembentukan 19 kabupaten kota. Nah, ketika BWI atau Kemendak sudah ada nazir yang bersertifikasi, maka baru bisa kita ajukan Pak. Kita ajukan nazir wakaf uang Kabupaten Padang Pariaman. Jadi baru kita ada mengumpulkan, boleh Pak, kumpulkan saja sebanyak-banyaknya, sekarang nggak apa-apa. Kumpulkan saja sebanyak-banyaknya dari sekolah, dari guru, dari pegawai, dari instansi terkait. Tapi Bapak semua belum bisa mengelola uang itu sedemikian rupa. Bapak yang kami hormati, di Indonesia ini ada 5.897 kantor agama kecamatan, dan itu PPAIW. Pemerintah di tahun 2022 menentukan dana 10 miliar untuk penguatan PPAIW. Nah, kita Sumatera Barat dapat 1 angkatan kemarin, mungkin pada Pariaman tidak ikut, dapat 1 angkatan. Nah, tahun besok insya Allah negara menentukan dana kepada kita di Sumatera Barat untuk khusus Pak penguatan PPAIW dan forum nazir itu lebih kurang 6 atau 8 angkatan, cukup besar. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa nazir harus kita kuatkan? Kenapa PPAIW harus kita kuatkan? Karena langkah awal proses sertifikat tanah wakaf itu dimulai dari kantor agama kecamatan. Sudah pasti itu. Oleh karena itu saya pesan kepada Bapak semua, sebenarnya ada kesepakatan juga, tapi kadang kondisi tidak memadai. Bapak semua kalau didorong untuk melakukan verifikasi dulu terhadap harta benda wakaf yang mau diwakafkan, pasti pertanyaan Pak Gua, dananya dari mana? Pasti kan? Nah, ketika dicantumkan pula ke dana penyelenggara tidak cukup, karena tidak cukup. Nah, tahun besok sudah saya tepatkan, Pak, walaupun tidak besar, tapi setidaknya nanti Pak Penyelenggara, Pak Kasih bisa dijadikan pilot proyek 1 atau 2 kecamatan atau 3 kecamatan, berapa cukup uangnya, gunakan uang itu Pak. Artinya untuk mengurangi resiko, sebelum akta ikrar wakaf Bapak semua tanda tangani, sebelum akta ikrar wakaf itu ditandatangani dan segala macam, itu lakukan verifikasi lapangan dulu. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kira Pak itu persoalan yang bisa saya verifikasi Pak, dan kita kualifikasi dan kita coba carikan solusinya Pak, agar proses sertifikat tanah wakaf ini berjalan lancar. Pesan saya kepada teman-teman kepala kantor agama, selesaikan dulu Pak dokumen kita dalam aturan yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, baru Bapak dipakai ke BPN. Jangan barang-barang separuh, barang separuh itu jadi masalah, balik ke bawah kan. Nah, penuhi dulu semua, dan nanti Bapak dengar nanti prosedur yang ada juga di BPN, tambahkan itu, tambahkan dokumen kita. Nah, itu baru masuk ke BPN. Nah, Bapak semua hati-hati juga. 1, apabila ada masyarakat yang mensertifikatkan tanah wakaf,
Bapak jangan proses sertifikat tanah wakaf itu sebelum sertifikat aslinya diserahkan kepada kepala Majelis Agama. Tidak boleh, Pak. Harus. Jadi Bapak silakan tolak saja orang melakukan sertifikat tanah wakaf apabila sertifikat aslinya tidak diberikan. Jadi ketika dia akan sertifikat asli diberikan, Pak. Nah, kasus ini akan berkembang terus, Pak. Ini pilot proyek kita di Pasaman Barat itu Pak bermasalah sekarang. Sertifikat tanah wakaf itu 1,4 hektar, Pak. Ya kan? Setelah dikeluarkan, Pak, sertifikat wakafnya oleh BPN, lalu akan diukur ulang yang ketemu 6.000. Berapa, Pak? 8.000 hilang. 8.000 hilang. Nggak tahu juga proses seperti apa, BPN seperti apa, Pak. Nah, ketika diukur-ukur lagi, maka masuklah rumah orang semua sekeliling, Pak. Kenapa ini terjadi? Sertifikat aslinya awalnya tidak diberikan. Ya, ini dipegang baik-baik Pak Ketua, Padang Preman, Pak Nazir, jangan lagi diproses tanah yang alasannya nggak jelas. Karena saya lihat beberapa kasus ini di BWI Pusat, di BWI kita, ada 5 tanah wakaf yang diwakafkan BWI Provinsi, Pak. Kelima-limanya bermasalah. Jangan-jangan nanti orang berpikir barang-barang yang bermasalah diwakafkan saja, Pak. Ya kan? Kelima-limanya, Pak. Saya nggak tahu juga ini apakah ini memang betul saja atau memang seperti itu adanya. Pak Sarul itu ada tanah rumah mewah, Pak, sudah diwakafkan ke BWI Provinsi, itu harganya 1 miliar, Pak. Nah, ketika sudah masuk ke BPN Padang, bermasalah, Pak. Nah, ini sedang kita selesaikan. Bapak semua itu beberapa persoalan-persoalan yang kita temui di lapangan. Kita berkeinginan, Pak, ini kena harta Allah, harta umat. Kita semua juga konsen, Pak. Seperti yang sampaikan kemarin dari depan, kita mulai dengan Bismillah, Pak. Mengurus wakaf ini memang harus mewakafkan diri kita dulu agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hadir di negara iya, tapi belum maksimal saya rasa. Dan insya Allah secara bertahap negara akan maksimal hadir dalam hal ini dalam rangka PBN ke depan. Dan kita berharap memang kolaborasi antara BPN dengan Kementerian Agama, lakukan koordinasi. Silakan kunjungi beliau kantor, lakukan kegiatan-kegiatan FPD, apa persoalan, selesaikan di lapangan dan mudah-mudahan itu selesai dan kita bisa melakukan. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan maaf tidak sampai selesai saya menutup acara ini. Dan mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.